Panas perusahaan smelter yang rampas lahan petani. Kirain punya Cina, ternyata punya JK. Sungguh terlalu. Ya, kami sangat mendukung perusahaan hadirnya di sini perusahaan. Cuman kalau seperti ini sangat kami sayangkan dan sangat kami tidak terima, Pak. Kasihan sekali para petani padinya dirusak. Padahal ini adalah tanahnya ada sertifikatnya semua. Ini bedanya Pak Jokowi dengan kalian-kalian itu gitu. Yang bacot saja sebenarnya kontribusinya terhadap Indonesia ini nggak jelas gitu. Kalau memperkaya diri kalian iyalah. Semua kalian orang Orba sebagai pengusaha dan sebagainya ini kan kaya-kaya, ya kan? Punya pesawat sendiri, hidup mewah lah gitu. Jadi itu sebenarnya kalau sekarang nggak dikotak-katik untuk dipulangkan ke sebagai aset negara ya dinikmati saja lah gitu. Karena dapatnya mungkin dengan cara-cara ini usaha dari sebuah usaha, prosesnya dan sebagainya, silakan saja. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Warga di Desa Karang-Karangan, Kecamatan Buah, Kabupaten Lawu, Sulawesi Selatan melakukan unjuk rasa terhadap perusahaan smelter PT Bumi Mineral Sulawesi. Warga protes karena perusahaan milik mantan Wakil Presiden JK dituding menimbun lahan sengketa. Warga pun berbondong-bondong melakukan unjuk rasa dan mendesak pihak perusahaan Kala Group itu tak semena-mena melakukan penimbunan. Apalagi tanah yang biasa ditanami padi oleh warga dirusak perusahaan tersebut. Mas Rianto mengungkapkan bahwa lahan yang ditimbun itu sudah dimiliki warga di desa tersebut sejak tahun 2000 lalu atau sekitar 23 tahun lalu. Hanya saja belakangan perusahaan milik JK itu datang mengklaim sebagai pemilik lahan pada tahun 2017 kemarin. Dia melanjutkan bahwa warga yang pendapatannya dari lahan ini dengan bertani malah dieksekusi dan padi milik warga dirusak oleh perusahaan tersebut dengan tujuan akan mau mengadakan penetapan tapal batas. Mas Rianto menegaskan bahwa warga desa Karang-Karangan meminta kepada pihak perusahaan agar tidak semena-mena melakukan tindakan dengan menimbun sawah petani. Sebab tindakan tersebut membuat petani merugi dan tidak menghargai proses yang sedang berjalan, termasuk dengan penetapan tapal batas oleh BPN. Mas Rianto pun mengaku jika warga di desa tersebut akan menerima baik-baik jika nantinya penetapan tapal batas sudah dilakukan pihak BPN. Hanya saja, tindakan pihak PT BMS seolah-olah memaksa dan merugikan para petani. Oh, ternyata tanah tersebut memang punya JK, bukan punya yang lain. Kirain punya Cina. Karena para kadal gurun pembenci pemerintah dan orang yang dekat dengan JK selalu menggoreng isu dan menyerang pemerintah kalau pelaksana pemerintah. JK ini memang tega, dulu ngemis dukungan pada masyarakat, setelah jadi dan lengser JK malah mengkhianati dan mementingkan kebutuhannya sendiri. Kabarnya kericuhan di smelter nikel milik PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah itu pada Sabtu tanggal 14 Januari 2023 dan menewaskan 3 pekerja adalah karena Indonesia terlalu memberikan karpet merah terhadap investasi Cina. Dari sini kita curiga deh sepak terjang JK ini. Dia yang investasi 10 triliun lalu kok bisa menyerahkan Cina? Apakah JK ini ternyata Cina atau ingin menguasai semua bisnis tambang yang ada di sana? Jadi aneh memang teriak-teriak anti Cina tapi di sisi lain berbisnis dengan orang Cina. Bingung kan? Memakai isu rasis memang paling sensitif. Sebagaimana masalah uang juga bisa sensitif. Jadi kalau sudah keluar 10 triliun buat investasi, ini juga termasuk kategori sensitif. Jadi karena itulah harus dapat cuan paling gede. Apalagi ini kan sudah dekat dengan pentas Pilpres 2024. JK ini tampil seolah-olah menjadi pahlawan. JK bahkan meminta Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman untuk mengambil alih perusahaan tambang nikel yang katanya dikuasai asing untuk dikelola langsung masyarakat. Padahal kan perusahaan Kala sendiri yang menjadi pengelola. Mungkin maksudnya perusahaan lain harus diusir, yang boleh beroperasi adalah perusahaan Kala saja gitu ya. Dan JK ingin pemerintah mengubah pandangan soal investor asing dengan tak mengistimewakan mereka dalam mengelola tambang di RI. JK bilang kalau pengusaha di Sulsel bisa mengelola tambang tersebut. Ia bilang terus terang saja kalau yang akan mengelola nikel itu perusahaan ente saja yang akan meraup cuan super gede. Jadi tidak usah bawa-bawa Cina kalau ternyata perusahaan ente sudah bergerak duluan. Tidak usah bawa-bawa nama rakyat. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? 3 Menteri Nasdem, 2 diciduk KPK, habislah BTS 4G Kominfo, terbitlah Food Estate. Denny Siregar, Nasdem habis diobok-obok, Paloh auto pusing. Syahrul Yassin Limpo dan 2 pejabat Kementan lainnya menjadi tersangka. Seharusnya ini menjadi perhatian yang sangat luar biasa bagi Nasdem setelah kasus Johnny G Plate kemarin. Harusnya
melakukan pembenahan besar-besaran, bukan akhirnya malah terjadi lagi hal seperti ini. Kita masih ingat pidato Pak Surya Paloh yang mengatakan, jika ada kadernya yang korupsi, maka partai akan saya bubarkan. Nah, ini sudah sekian kali, bahkan 2 menterinya terkena kasus korupsi. Apakah selain mempengaruhi Nasdem dalam sisi finansial, itu juga merusak nama Nasdem dengan hebatnya. Nasdem setengah mati menyelamatkan diri dari banyaknya serangan negatif ke partainya. Tetapi api sudah terlanjur membesar. Dan kasus ini selain meruntuhkan nama Nasdem, juga mempengaruhi suara untuk Anies Baswedan yang terus-menerus merosot sampai hanya belasan persen saja di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Terjadi lagi, kader Nasdem yang duduk di posisi jabatan pemerintah kabarnya menjadi tersangka terkait kasus korupsi. Ini memalukan. Kader Nasdem yang jadi terdakwa korupsi itu adalah Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian sekaligus Ketua DPP Partai Nasdem. Ini adalah pukulan telak bagi Nasdem. 3 kadernya jadi menteri, 2 diantaranya jadi tersangka korupsi. Sebelumnya, yang tertangkap adalah Sekjen sekaligus Menteri Menkominfo Johnny G. Plate. Kita tahulah, kasus Johnny ini terkait korupsi BTS atau tower jaringan internet di Indonesia. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan telah menetapkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Penetapan itu menindaklanjuti peningkatan status dugaan korupsi dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan tim penyidik masih terus mengumpulkan dan memperkuat alat bukti. Satu di antaranya melalui penggeledahan rumah dinas SYL yang dilakukan pada Kamis 28 September hingga pagi ini. Syahrul sudah pernah diperiksa KPK pada 19 Juni lalu. Kala itu, ia diperiksa kurang lebih selama 3 jam. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pernah menyampaikan bahwa ada 3 klaster dugaan korupsi yang tengah didalami di lingkungan Kementan. Dia menyampaikan itu usai Syahrul Yassin Limpo diperiksa pada 19 Juni lalu. Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima cnnindonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yassin Limpo dan 2 pejabat Kementerian Pertanian lainnya sebagai tersangka. Hal ini pun langsung mendapatkan tanggapan dari pegiat media sosial Denny Siregar. Denny menyindir Surya Paloh dan juga Partai Nasdem. Menurut Denny, habis korupsi BTS 4G Kominfo, terbitlah Food Estate. Nasdem habis diobok-obok. Memang sebelumnya Sekjen Partai Nasdem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Johnny G. Plate, terjerat kasus korupsi menara BTS 4G Kominfo. Selang beberapa bulan, elit Nasdem sekaligus Menteri Pertanian terjerat kasus korupsi yang mungkin diketahui soal kasus Food Estate. Hal ini bisa membuat Paloh kelimpungan dan pusing 7 keliling. Program ini dipercayakan oleh Presiden Jokowi kepada beberapa kementerian, salah satunya Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Pertahanan. Karena kalau bicara tentang pangan tentu dekat dengan pertanian, dan kalau bicara tentang ketahanan tentu bicara soal pertahanan. Maka Menteri Syahrul Yassin Limpo dan juga Prabowo dipercayakan oleh Presiden Jokowi untuk membangun negara ini lewat ketahanan pangan. Tapi masalahnya yang menjadi permasalahan adalah ketidakbecusan menteri-menteri Presiden Jokowi yang ternyata lebih memilih untuk mensejahterakan diri mereka sendiri dan partainya ketimbang dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Bisa jadi bukan hanya Menteri Syahrul Yassin Limpo saja yang terjerat, tapi Prabowo juga akan bisa terjerat. Padahal sebelumnya Prabowo sempat berambisi akan menanam setidaknya 1 juta hektar singkong demi menggantikan gandum. Tapi realitanya semua hanyalah omong kosong belaka. Ditambah lagi dengan sengaja Prabowo mengarahkan proyek Food Estate yang ditafsir memiliki angka puluhan triliun rupiah itu ke perusahaan PT Agrinas Agroindustri Nasional yang dimana perusahaan tersebut berada di bawah kendali Prabowo. Mengetahui kebenaran seperti itu membuat jalan pikirku berkecamuk ke sana kemari. Aku tak habis pikir jika Yassin Limpo dan Prabowo senekat ini demi memperkaya diri melalui bagi-bagi proyeknya ke kawan-kawannya yang lain. Jika ini masalah uang, apakah gaji para pejabat yang bertindak curang seperti kroni Prabowo tadi masih kurang? Jika memang kurang, berarti mereka tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Hanya demi uang dan kekuasaan sampai hati kalian merusak lingkungan yang teramat kami cintai lewat tanaman singkong yang katanya menjanjikan.
Tapi nyatanya, kepercayaan dari Presiden Jokowi dan rakyat pun kalian permainkan sesuka hati. Buka mata dan hati kalian saat ini. Lihatlah bagaimana krisisnya pangan di kawasan yang telah digunduli itu. Akibat rasa haus akan kekuasaan dan jabatan, membuat kalian lupa jika ada rakyat yang kini sengsara. Bukannya singkong yang ditumbuh, justru kondisi di sana semakin gersang. Tindakan merugikan semacam ini sudah pasti akan berimbas pada Jokowi, yang mana sebagai penanggung jawab utama atas kegagalan proyek besar ini.